Oke, selamat datang di channel Muda Berdikari. Baik, selanjutnya saya akan membuat satu controller untuk registrasi user ya teman-teman ya. Oke, di sini ada weather forecast controller. Kita delete saja karena ini tidak akan terpakai. Oke, di delete saja. Oke, selanjutnya saya akan membuat satu service untuk registrasi user. Di folder baru kita beri nama service. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan interface. Oke, saya akan menggunakan view model. Sebenarnya kalau di tutorial lain ada yang menggunakan user DTO atau user view model itu bebas teman-teman. Itu hanya sebagai virtual class saja agar tujuannya tidak mengutak-ngatik atau mengganggu kelas aslinya. Jadi di sini saya pakai view model saja. Jadi saya perlu harus membuat satu view model untuk user baru di dalam folder view models. Oke, diklik kanan, add, lalu pilih kelas. Jangan lupa di import. Oke. Lalu di dalam folder service ini teman-teman klik add. Kita buat kelas baru. Beri nama out service saja. Oke, atau terserah bebas teman-teman. Lalu panggil interface-nya. Oke, jika sudah, kita panggil data konteksnya. Kita taruh di konstruktor. Kita menggunakan dependency injection. Ketik ctor, pencet tab, data konteks, kita beri nama konteks. Oke. Bawahnya konteks, konteks. Oke. Tekan kontrol dan tombol titik. Pilih yang read only field. Oke. Oke, setelah itu uh, kita akan membuat satu action untuk mengenerate passwordnya terlebih dahulu. Sudah dibuat di sini ada hash dan salt. Oke. Oke. Untuk salt ini adalah proses untuk menambahkan satu data unik ke dalam proses hashing, ya, dan akan tersimpan dalam sebuah hash tersebut sehingga akan mempersulit proses reverse menjadi password aslinya. Proteksi ganda untuk membuat satu password hash. Jadi nggak mudah dienkripsi nantinya. Seperti itu. Jadi ada salt dan hash. Jadi di dalam hash password terkandung password dan salt. Ya, jadi di sini nanti akan terkandung password salt. Implementasikan bagaimana caranya dan gimana sih implementasinya? Oke, ikuti saja ya. Oke, baik. Akan membuat satu action untuk membuat satu password hash.
Ya, cukup ini saja untuk membuat satu create password hash. Yang pertama, password tersebut harus dibuat dalam password salt dan hash mau menggunakan HMake SHA-512. Selanjutnya, untuk menggunakan verify untuk password hashnya. Oke, dengan adanya password salt ini, ketika user meregistrasi dengan memasukkan password, nanti password hashnya itu akan berbeda seperti tidak password hash yang asli. Jadi untuk tambahan proteksi untuk menenkripsi sebuah password ya. Jadi tidak gampang untuk dicuri atau dibobol oleh hacker seperti itu. Oke, setelah dua action ini teman-teman sudah membuat, selanjutnya langsung saja kita membuat satu action untuk meregistrasi user. Oke. Sebentar, di sini ada error. Password salt is null here. Oh, oke. Eh, Teman-teman harus setting nullable itu menjadi disable ya di .NET Core 7. Caranya double klik project ini, nama projectnya. Lalu di nullable ini jangan enable tapi disable. Save. Oke. Still get error here. Oke, user. Oke, di sini masih error ya teman-teman. Di sini string, di sini byte. Oh, oke. Saya harus merubah tipe data pada kelas user ya. Di sini saya klik kanan, lalu pilih pick. Oke, kita langsung rubah lewat sini. Oh, ini jangan dikasih string ya. Ini jangan dikasih string, tapi kita kasih byte. Kalau sudah klik save, oke. Nah, sini sudah tidak ada error. Tapi di sini teman-teman tetap perlu mendisable null label ini ya. Oke, ini harus tetap dirubah. Yang tadinya enable menjadi disable. Oke, selanjutnya kita simpan field-field ini ke dalam table user. Dan tambahkan di sini async ya teman-teman ya.
Tambahkan di sini async. Oke, saya rasa cukup untuk registrasi user. Setelah tadi saya rubah password hash dan saltnya itu menjadi byte, sebelumnya adalah string. Jadi teman-teman harus melakukan migrasi karena ada perubahan ya. Oke, buka Application Manager konsolnya, ketik di sini add migration. Oke, sudah tergenerate scriptnya. Selanjutnya kita update database. Di sini ada error ya. Convert version turun display. Oke, di sini ada error ya. Coba kita lihat. Di sini errornya ada di line berapa? Line 257. Oke, padahal saya tidak melakukan eh, perubahan pada roles ya. Oke, ini dibiarkan saja scriptnya. Sekarang saya akan menghapus beberapa script-script yang tidak terpakai di sini. User modified ini tidak perlu. Ini tidak perlu ya, status user modified user create token. Oke, saya hapus. Ini saya hapus. Saya hapus. Oke, jadi di sini hanya dua, yaitu password salt dan hashnya. Yang di bawah juga kita cek. Oke, di save. Sekarang saya coba update database lagi. Still get errors. Oke, kita lakukan cara lain ya. Kita remove dulu. Oke, saya akan uh, menonaktifkan dua field ini. Oke, saya coba add migration. Ini saya komen dulu. Oke, saya akan cek di dalam database apakah sudah terhapus. Saya refresh. Oke, passwordnya sudah tidak ada. Dan sekarang saya akan daftarkan passwordnya lagi.
Oke, saya sudah daftarkan passwordnya ya. Jadi ini sebenarnya cara saya mengakali saja untuk memperbaiki passwordnya yang tadi sebelumnya adalah string dan saya rubah menjadi binary. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke, setelah itu bagian ini akan saya hapus. Saya hapus. Ini akan saya aktifkan lagi. Ya, oke, perfect. Jadi seperti ini. Jadi sekarang kita sudah berhasil membuat satu action untuk registrasi user dan untuk mengenerate password hash dan verify password hashnya. Verify password hash ini akan digunakan ketika login nanti ya untuk memverifikasi bahwa passwordnya itu benar atau tidak ya. Oke. Nanti juga saya akan menjelaskan bagaimana cara verify password ini bekerja sama dengan eh, password hash yang tersimpan di dalam database. Oke, setelah ini saya akan membuat satu action controller untuk memanggil service registrasi user ini sebagai satu action untuk mendaftarkan user baru. Ya, oke, sampai bertemu di part selanjutnya.